Film dibuka dengan adegan kekacauan total di dalam sebuah pesawat komersial yang sedang mengudara. Di antara para penumpang sipil yang menjerit ngeri, puluhan pembunuh bayaran profesional saling baku hantam tanpa peduli, mengubah kabin pesawat menjadi arena pertarungan maut. Sebuah tembakan liar menghancurkan salah satu jendela, menyebabkan dekompresi hebat yang menyedot benda-benda dan beberapa orang keluar dari pesawat. Sementara pesawat itu sendiri mulai menukik tajam. 12 jam sebelumnya, di Bangkok, agen CAI Aaron Hunter ngamuk-ngamuk gara-gara mendapat kabar bahwa seorang teroris cyber misterius bernama The Ghost telah melumpuhkan operasi rahasia mereka. He's crushed the GDP of multiple countries, bankrupted a dozen Fortune 5. What's that? What am I looking at? Well, that's the only person to leave the warehouse. Informasi ini sampai ke telinga Direktur CIA Catherine Brand yang segera menyatakan The Ghost sebagai ancaman keamanan nasional tingkat tinggi. Untuk menangkapnya, Catherine menghubungi Lucas Reyes, seorang mantan agen elit. Lucas yang baru saja duduk di bar, awalnya menolak mentah-mentah tawaran Catherine mengingat karirnya yang telah ia hancurkan. I am not a toy that you can pick up and put down. You can go and fuck yourself. I understand. Please. Lucas kini hidup terdampar di Bangkok, terjebak dalam daftar larangan terbang yang diberlakukan Brand 2 tahun lalu. Setelah dipaksa dan sempat dihajar preman, Lucas yang penuh kebencian akhirnya setuju untuk menjalankan misi, yaitu menangkap The Ghost dalam penerbangan menuju San Francisco. Sesampainya di bandara, seseorang suruhan Catherine memberikan paspor untuknya. Singkat cerita, naiklah Lucas ke pesawat. Tapi saat itu, Catherine dan Hunter di darat malah menerima informasi intelijen baru yang mengerikan. Ada sayembara senilai 10 juta dolar untuk The Ghost. Mereka sadar telah mengirim Lucas ke dalam pesawat yang dipenuhi pembunuh bayaran. Di dalam pesawat, Lucas duduk bersebelahan dengan pria nyentrik bernama Cheyenne. Mereka pun mulai mengobrol. Cheyenne kemudian memberikan minuman yang ia ambil dari pramugari dan kembali mengobrol dengan Lucas. Beberapa saat kemudian, Lucas mulai merasakan efek obat bius setelah meminum minuman pemberian dari Cheyenne. Penglihatan Lucas menjadi meliut alias kabur. Dengan sempoyongan, Lucas dibawa Cheyenne ke dalam toilet. Di sana, Cheyenne mengungkapkan dirinya sebagai pembunuh dan menyerang Lucas. Dalam pertarungan sengit di ruangan sempit itu, Lucas hampir menjemput ajal setelah dihajar habis-habisan. Apalagi dengan kesadarannya yang tinggal 10%. Namun, akhirnya ia berhasil membunuh Cheyenne dengan mendorong kepalanya hingga tertusuk alat pemadam api di langit-langit. Lucas lalu merangkak meminum sabun agar bisa memuntahkan racun di dalam tubuhnya. Setelah sadar sepenuhnya, ia menyembunyikan mayat Cheyenne di balik atap pesawat. Dua orang pramugari, Isa dan Royce, dan seorang pria yang mengaku sebagai polisi udara memaksa Lucas agar membuka pintu toilet. Otomatis pria itu menjadi panik, apalagi mayat Cheyenne belum berhasil ia sembunyikan sepenuhnya. Di saat polisi itu menodongkan pistol setelah melihat darah di tubuh Lucas, Lucas membuatnya pingsan dan kemudian menyandra dua pramugari tadi di kamar mandi. Lucas kemudian bekerja sama dengan Isa dan Royce setelah mereka melihat mayat Cheyenne nongol dari balik plafon pesawat. Lucas mengajak mereka berkeliling pesawat untuk mencari para penumpang yang mencurigakan. Isa lalu membawa Lucas ke ruang kargo, di mana mereka menemukan mayat Sky Marshall, yaitu polisi udara yang asli. Lucas juga mengamati gelagat Isa, keringat dingin dan luka lama yang tampak sakit. Berdasarkan pengamatannya, ia menyimpulkan bahwa Isa adalah The Ghost. Tiba-tiba seorang pria menyerang Isa, dan beruntung Isa berhasil menembak pria itu hingga tewas.
Sadar bahwa mereka berdua adalah target utama, mereka membentuk aliansi terpaksa untuk bertahan hidup. Mereka masuk ke kabin pilot untuk mewanti-wanti mereka agar mengunci pintu hingga pesawat berhasil mendarat. Gelombang serangan berikutnya datang silih berganti. Seorang wanita bermasker tiba-tiba menyerang Lucas di ruangan dapur. Wanita itu bernama Triad. Sayangnya, wanita ganas itu harus tewas dengan gelas yang menancap di matanya. Rupanya pertarungan belum berakhir. Gerombolan penjahat kembali menyerang Lucas setelah kematian wanita tadi. Pertarungan berdarah terjadi di dapur dan ruang VIP yang sempit. Sementara itu, seorang pria perindapan menghampiri Isa mencari uang 100 juta dolar dalam bentuk kripto yang dicuri. Dengan dasinya, pria tua itu berusaha menyerang Isa. Namun belum sempat menyerang. Dia malah sekarat duluan setelah sebelumnya meminum kopi buatan Isa. Lucas sendiri berhasil membunuh beberapa pembunuh lain dengan cara yang brutal. Ia kemudian menemukan fotonya sendiri di ponsel salah satu musuh. Sesaat, ia menyadari bahwa sayembara kini berlaku ganda untuk The Ghost dan untuk dirinya. Di darat, Catherine menjelaskan latar belakang Lucas kepada Hunter. Lucas adalah mantan agen Secret Service yang di masa lalu menjalin hubungan dengan Catherine. Lucas telah membunuh seorang diplomat korup yang juga saudara dari pejabat tinggi CIA. Demi menyelamatkan dan memajukan karirnya, Catherine mengkhianati Lucas dan membiarkannya menjadi kambing hitam. Kembali di pesawat, informasi bahwa Lucas juga menjadi target dengan hadiah besar tersebar ke seluruh pembunuh yang tersisa. Pertarungan massal yang lebih besar dan lebih kacau pun meletus. Lucas tertusuk dan Isa ditangkap. Untungnya Lucas dapat bertahan menghadapi serangan bertubi-tubi. Begitu juga dengan Isa. Dengan kekuatannya sebagai ras terkuat di bumi, dia berhasil mengalahkan penjahat yang menangkapnya. Tak lama setelah itu, 3 wanita seperti dari negeri dinasti muncul dan memanah kaki Lucas. Mereka hendak menyerangnya, namun ditahan oleh Isa. Mereka adalah kelompok Master Lion. Kelompok yang pernah terusir dari pegunungan Wudang gara-gara ditambang. Namun, Isa membelinya kembali sehingga mereka berterima kasih dan ingin membantu Isa sebagai balas budi. Sekarat karena luka yang diterima, Isa dan Master Lion membawa Lucas ke ruangan kargo untuk diberikan pengobatan. Di ruangan kargo, Isa lalu mengungkapkan masa lalunya yang tragis sebagai korban perdagangan manusia yang dipaksa menjadi peretas. Ia menunjukkan sebuah perangkat canggih yang ia ciptakan untuk membongkar jaringan kriminal di seluruh dunia. Pada saat yang sama, terungkap bahwa Aaron Hunter adalah dalang sesungguhnya. Ia mengatur seluruh skenario ini agar para pembunuh saling menghabisi. Sehingga ia dapat merebut perangkat Isa untuk melindungi rahasia para elit global. Di dalam pesawat, para pemburu Isa berusaha membobol pintu dek kargo. Sementara itu, Lucas tak sengaja mengkonsumsi obat halusinogen yang dia kira adalah obat adrenalin. Ia menjadi tak bisa mengontrol dirinya akibat pengaruh dari obat tersebut. Sebelum Lucas beraksi, Lian dan rekannya lebih dulu menghajar para penjahat. Setelah itu, barulah giliran Lucas nongol dengan halusinasinya. Dia bertarung membabi buta menggunakan kapak. Pesawat itu benar-benar berubah menjadi arena pertarungan yang mengerikan. Akan tetapi salah satu rekan dari Lian harus kehilangan nyawa setelah ditembak salah satu penjahat. Tembakan ngawur mengarah ke para penumpang lain yang berteriak ngeri. Di tengah kekacauan itu, jendela pesawat kembali pecah, membuat beberapa penjahat yang tersisa tersedot keluar. Sementara itu kedua pilot terbunuh oleh 2 penjahat yang menyelinap masuk. Dan kini saatnya Isa tampil.
ia membawa gergaji mesin dan melemparkannya pada Lukas. Sirup marjan tumpah kemana-mana. Isa mengamankan beberapa penumpang yang selamat. Tiba-tiba, seekor penjahat yang terluka masuk dan hendak menembak Isa. Sayangnya, Lian yang akan melindungi Isa harus tewas terkena tembakan itu. Isa sempat mengambil tusuk rambut Lian dan menancapkan tepat di mata sang penjahat yang membuatnya tewas. Di darat, melihat rencananya hancur, Catherine mengeksekusi Hunter dengan tembakan di kepala. Setelah semua pembunuh berhasil dihabisi, Lukas dan Isa mengambil alih kokpit. Melalui radio, Lukas menolak semua perintah Catherine, menegaskan bahwa ia tidak akan menyerahkan Isa maupun perangkatnya. Lalu ia memutuskan komunikasi. Setelah itu, Lukas pingsan karena kelelahan dan luka-lukanya. Saat tersadar, ia sudah terbaring di sebuah rumah sakit, bukan di rumah sakit biasa, melainkan sebuah rumah sakit darurat di tengah zona perang. Isa telah membawanya ke sana untuk memulai misi mereka yang baru, menyelamatkan anak-anak yang diculik. Dan film yang berjudul Fight or Flight ini pun berakhir. Inti dari film ini adalah tentang bagaimana seseorang menemukan keberanian dan cara bertahan di bawah tekanan luar biasa sambil mengungkap prasangka dan bekerja sama dengan tak terduga. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.